Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to podcast series. Wah, apa kabar nih teman-teman semuanya? Kita udah lama banget ya gak ketemu di podcast kayak gini, dan udah lama banget gak bincang-bincang santai sama teman-teman kita yang ada di Harapan Mulia. Karena mengingat tahun-tahun belakang ini kita masih mengalami pandemi ya teman-teman, dan sekolah kita masih dilakukan secara online. Dan alhamdulillah kita sekarang keadaan sudah makin baik dan kita juga sudah sekolah secara offline kembali. Nah, sebelum podcast ini mulai, izinkan aku perkenalkan diri aku terlebih dahulu. Halo teman-teman semuanya, nama aku Adinda Rania atau bisa teman-teman panggil aja dengan Dinda. Nah, pada podcast kali ini kita bakal ngundang salah satu duta prestasi SMP ITH Harapan Mulia Palembang, yang pastinya teman-teman udah pada tahu nih siapa. Karena teman kita yang satu ini nih udah terkenal banget dengan prestasi-prestasinya di sekolah. Nah, kira-kira teman-teman pada penasaran gak sih siapa yang bakal kita undang? Kalau gitu langsung aja kita undang Kak Kaila Nisa Artameli. Halo semuanya, Assalamualaikum. Halo Dinda. Halo juga Kak Kia. Aku perkenalan dulu kali ya. Kenalin, nama aku Kaila Nisa Artameli. Kalian semua bisa panggil aku Kia. Wah, apa kabar nih Kak Kia? Alhamdulillah sehat. Ini gimana? Alhamdulillah sehat juga, dan semoga teman-teman di sini semua yang lagi nonton dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, sebelumnya terima kasih banget nih Kak Kia karena udah mau menyempatkan waktunya bisa diundang di podcast kita kali ini. Nah, di sini boleh nih ya kami tanya-tanya sedikit mengenai prestasinya Kak Kia. Boleh dong. Buat memotivasi teman-teman di sini semua juga. Oke, langsung aja. Sepengetahuan saya, Kak Kia ini kan merupakan salah satu siswa berprestasi di sini yang lumayan multi talent ya kalau dibilang, karena mengikuti banyak-banyak lomba juga. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, gimana sih cara Kak Kia itu nemuin talenta-talenta Kak Kia-nya itu dan bisa mengikuti banyak-banyak lomba? Sebelumnya amin deh ya, mudah-mudahan amin. Tapi kalau tadi Dinda nanya nih, gimana aku pertama kali bisa nemuin hobi kali ya, dan minat aku tuh di mana? Itu aku ingat banget pertama kali aku ikut lomba dan aku suka, itu tuh lomba bercerita, dan itu tuh kelas 4. Tapi pertama kali ikut lomba di SD itu kelas 3. Yang ikut lomba tuh kelas 4, jadi tuh aku lagi di opname, tiba-tiba ada guru kontak aku, Sartris itu nelfon mama aku ngajak aku ikut lomba gitu. Waktu itu aku belum pernah diajak sama sekali gitu kan. Sakit ya? Iya, padahal lagi sakit. Jadi karena yang namanya lomba pasti ada latihan dong Din ya. Jadi aku lagi di infus tuh, aku ke sekolah latihan sambil di infus, dan itu lomba nyanyi pertamanya. Terus di situ alhamdulillah dapet juara 1 lomba bagus sama kakak kelas. Nah, setelah lomba itu baru aku diajak lagi lomba bercerita sama Sartris juga. Itu lomba bercerita kedua aku, alhamdulillah tingkat provinsi dapat juara 1 waktu itu. Tapi itu bukan first try Din. Jadi waktu itu waktu kelas 3 aku pernah iseng ikut lomba bercerita. Iya, tapi gagal karena aku nggak tahu sama sekali tentang lomba bercerita. Oh ya, pastinya kalau ngikut lomba tuh nggak langsung menang ya teman-teman ya, karena pastinya ada proses di dalam suatu lomba. Jadi terus ikut dan mungkin nanti ada kesempatannya kita bakal menang. Nah Kak Kia, katanya pertama kali ikut lomba itu dari kelas 3 ya? Berarti itu dari sekitar umur berapa? Kalau pertama kali ikut lomba yang benar-benar sesuai minat aku kelas 3. Kalau Tapi ada sebelumnya lagi ada. Aku itu dari kecil kalau orang nyebut tuh banci tampil ya. Jadi aku emang suka banget tampil. Kalau nggak salah lomba pertama aku itu tuh lomba fashion show tingkat RT atau RW gitu. Anak kecil banget masih, kayak playgroup gitu deh masih. Ini teman-teman benar-benar Kak Kia ini udah ikut lomba dari kecil dan emang pede banget dari kecil, jadi gak heran lagi besarnya udah banyak banget prestasinya kayak gini. Nah Kak Kia, dari sekian banyaknya lomba yang Kak Kia ikuti dari umur mungkin kelas 3 SD ya yang benar-benar lomba. Nah itu menurut kakak apa sih lomba yang paling berkesan atau mungkin yang paling banyak kenangannya adalah lomba itu? Sebenarnya setiap lomba itu teman-teman Din pasti berkesan banget ya, karena kan kita ada dari latihan, lombanya banget gitu. Cuman kalau ditanya yang paling berkesan itu kayaknya lomba bercerita nasional waktu SD. Karena itu dia, kalau lomba bercerita nasional yang lain kan biasanya dia langsung nasional gitu ya. Kalau ini Perpusnas dia ngadainnya tuh dari kota dulu, habis itu ke provinsi, baru nasional. Iya, dan nasional itu juga offline waktu itu masih kan. Jadi benar-benar aku ketemu sama teman-teman dari Bali sampai Papua, Seluruh Indonesia tuh ya? Iya,
Iya bener, emang teman-teman kalau kita ikut-ikut lomba tuh pastinya nambah pengalaman juga ya, kayak nambah teman juga pastinya, dan nambah wawasan kita bahwa kayak wah dunia ini ternyata tuh luas, masih banyak teman-teman kita yang lain tuh yang berprestasi juga. Nah, boleh tahu nggak nih Kak, kan kalau dalam lomba itu pasti kata Kakia tadi ada yang namanya latihan dulu sebelumnya. Nah, di dalam latihan itu kalau sepengalaman saya itu tuh nggak mudah, tentunya juga kayak menguras waktu, menguras tenaga dan pikiran kita juga tentunya. Nah, pernah nggak Kakia di sini dalam mau mengikuti lomba-lomba ini ada rasa mau menyerah gitu atau kecewa pokoknya gitu? Bukan nyerah sih ya, tapi lebih ke aku tuh fase dimana aku ngerasa agak ada kendala di lomba itu tuh justru waktu COVID sama waktu kita udah mulai balik lomba-lomba lagi. Kalau waktu COVID nih Din, kita kan jarang ya ada lomba-lomba gitu. Bener-bener di rumah stay. Iya benar. Jadi aku tuh ngerasa aku kehilangan diriku sendiri gitu. Aku ngerasa Kia yang dulu ikut-ikut lomba, yang temennya di mana-mana, yang sering dapat piala itu tuh kayak kemana gitu loh. Jadi waktu lagi pandeminya banget, itu bukannya aku pakai waktunya buat istirahat, tapi aku justru mikirin di mana ada lomba. Iya bener-bener. Karena malah istirahat gitu. Nah, dampaknya justru pas kita udah mulai offline nih, awal-awal offline, karena selama pandemi itu aku nggak istirahat, aku malah sibuk mikirin itu. Iya, jadinya pas awal-awal offline tuh mulai ada lomba-lomba, aku malah mau istirahat gitu loh, jadi kebalik gitu ya, rasa ini ya. Cuman karena ada motivasi tadi, motivasi dari guru-guru, dari keluarga, dari teman-teman, dan dari diri sendiri juga, baru akhirnya mulai ikut-ikut lomba lagi gitu sih. Jadi emang bener-bener hebat banget Kakian ya teman-teman. Kalau kita mungkin pas covid kemarin lagi di rumah itu pengennya rebahan, mungkin nonton gitu ya, tapi Kakian ini malah pusing mikirin mau ikut lomba gitu. Jadi emang patut banget untuk ditiru. Nah Kakia, kalau kata Kakia tadi kan yang motivasi Kakia untuk ikut-ikut bisa prestasi sampai sekarang ini itu kan tentunya orang-orang terdekat Kakia ya. Nah kalau boleh tahu siapa sih yang sebenarnya paling memotivasi kakak sehingga kakak tuh bisa terus semangat untuk mencapai prestasi-prestasi ini? Aku alhamdulillah ya, aku ngerasa aku ada di lingkungan yang tepat. Jadi guru-guru sama sekolah itu nge-support, terus teman-teman juga nge-support banget, keluarga juga nge-support. Dan yang aku ngerasa paling suportif ke aku, yang paling mendukung aku itu mama. Karena kalau mama itu dari aku lomba SD itu selalu nemenin banget, selalu ngebantu banget. Jadi waktu itu Dinda, waktu itu lomba tingkat nasional, aku kan berharap, pasti kita berharap yang paling baik ya. Aku waktu itu diharapin sama yang lain juga tuh dapat top 3, tapi ternyata nggak sesuai harapan, aku dapat peringkat 6. Jadi otomatis sedih banget dong. Dan yang paling ngedukung aku banget, bilang bangga segala macam itu mama. Itu juga sampai sekarang, setiap aku lomba itu selalu mama yang ngedukung banget. Jadi memang mama Kakia tuh mendukung banget ya dalam prestasi-prestasi ini. Dan sepenglihatan saya juga nih teman-teman, kebetulan kan kita pernah lomba bareng ke Kakia ya. Nah waktu itu emang udah bener-bener dari awal lomba sampai terakhir pengumuman itu mamanya Kakia tuh nungguin gitu di situ dan mensupport, bahkan bukan mensupport anaknya sendiri, teman-temannya yang lain juga disupport sama mamanya Kakia. Jadi benar-benar mamanya Kakia mendidik Kakia ini dengan baik sehingga bisa mencapai prestasinya sampai sekarang ini. Nah, Kakia, mungkin aku melebar sedikit ya omongannya. Kan Kakia ini pernah menjabat sebagai ketua OSIS di periode sebelumnya nih. Nah, gimana sih cara Kakia ngatur waktunya dalam mengurus OSIS dan masih bisa mengerjakan tugas-tugas sekolah ataupun mencapai prestasi yang seperti ini? Awal-awal tuh mungkin kerasa banget ya kendalanya ya. Iya gitu. Aku yang dari sebelumnya, aku kan sebelum OSIS periode ini, periode sebelumnya lagi tuh aku juga OSIS nih, cuma memang bukan ketua waktu itu ya. Itu juga aku beradaptasinya jadi ketua OSIS itu juga lama gitu cukup. Karena ya kita agak kaget gitu kan ya, dari harus menjaga tim OSISnya, harus ada rapat, ada proker, juga harus seimbang sama belajar, sama berprestasi segala macam. Dan mungkin setiap orang ngatasin masalahnya itu beda-beda. Tapi kalau aku, kendala yang aku alami itu kan aku waktu itu tuh bingung gimana cara nge-handle dan ngebagi waktu antara program OSIS sama ada ulangan kalau nggak salah waktu itu. Nah,
cara aku ngatasin kendala itu lebih komunikasi dengan guru Dinda. Jadi aku komunikasiin gimana aku bisa tetap ikut rapat ini dan pembelajaran aku tuh juga gak ketinggalan gitu. Jadi balance gitu ya. Iya, dan pelajaran dan OSIS. bener, guru tuh juga insya Allah pasti ada solusi gitu untuk membantu kita. Pasti ada solusi terbaik dari suatu masalah tuh pasti selalu ada solusi ya. Dan juga boleh nggak nih kasih tahu tips-tipsnya adalah ngatur untuk anggota-anggota OSIS tuh gimana sih biar kompak gitu dan bisa seneng-seneng bareng itu gimana? Jujur ya, kalau menurut aku sebenarnya agak susah gitu Dinda. Karena kan ini kita nyatuin banyak individu ke satu tim OSIS dan gitu. tentunya nggak sama gitu. Iya, sifat-sifatnya. Benar. Nah, tapi kalau cara dari aku, kan sebelum jadi satu tim OSIS nih, pasti mereka tuh punya lingkungan pertemanan masing-masing gitu ya. Nah, kalau aku biasanya pertama kali aku tuh gak deketin lingkungan pertemanan, circle pertemanan yang aku ngerasa mudah untuk aku deketin gitu. Baru ke lingkungan pertemanan lain, baru disatuin jadi satu tim OSIS. Kalau aku ngerasa ada yang mungkin aku susah nih awalnya buat deketin mereka, aku biasanya nyatuin teman aku. Oh gitu. Iya, gitu. Emang dideketin satu Iya, persatu gitu ya. baru kita satuin jadi tim OSIS. Terus kan kita juga ada rapat mingguan ya Dinda ya. Nah, jadi di rapat itu tuh kita juga sekalian pendekatan sama tim OSIS. Jadi insya Allah ya lebih sampai. Emang sering dikumpulin gitu ya biar bisa kerja sama bareng biar bisa kompak gitu ya. Nah, semoga bermanfaat lah ya tentunya buat aku sendiri terutama karena di sini aku nerusin posisinya Kak Kia yang sebagai ketua OSIS di periode ini. Nah, boleh nih Kak sebelum akhir Kakak kasih motivasi buat teman-teman semua di sini yang nonton biar tetap semangat dalam mengejar prestasinya, biar nggak pantang menyerah dalam mengejar prestasinya. Boleh Kak? Ini motivasi buat teman-teman yang seumuran kita ya Dinda ya, yang kita tahu umuran kita nih remaja-remaja yang lagi penasaran banget sama dunianya gitu. Nah teman-teman, aku tahu kita tuh pasti lagi pengen banget seneng-seneng gitu lah ya di umuran kita. Nggak apa-apa kita mau senang-senang sama teman-teman, jalan-jalan segala macam, tapi jangan lupa untuk diseimbangin terus sama prestasi, pembelajaran dan gak lupa juga agama teman-teman. Karena umuran kita ini nggak akan keulang dua kali. Iya benar. Jadi kita harus berusaha sebisa mungkin untuk maksimalin diri kita di pembelajaran terutama ya. Jadi motivasi dari Kak Kia ini manfaatinlah waktu yang ada karena memang masa-masa kita ini mungkin lagi pengen senang-senangnya tapi jangan lupa kita harus nge-balance dengan tugas-tugas sekolah kita juga tentunya. Nah, di sini kan saya mau izin kan di periode sebelumnya itu ada podcast ya, ini podcast sih, di sini saya izin melanjutkan. Dan untuk namanya mungkin bakal kami ganti ya, kan tadinya yang teman-teman tahu nih podcastis. Nah ini bakal kami mau ganti dengan podcast Let Me Tell You. Iya nggak apa-apa Dinda. Kalau nama tuh ya cuma nama doang gitu lah ya. Orang-orang juga sekarang kan tahu podcast Let Me Tell You ini juga tadinya tuh podcastis gitu. Dan aku juga seneng kalau seandainya OSIS kalian itu mau menerusin program-program kami. Dan semoga di OSIS selanjutnya juga bisa diterusin ya program-program. Dan semoga program yang kita kali ini, podcast kali ini bisa terus berkembang dan meningkat lagi. Dan buat teman-teman jadi nyarinya untuk selanjutnya dengan podcast lagi tapi nyari podcast Let Me Tell You. Nah, buat teman-teman semuanya terima kasih banyak udah nonton, dan buat Kak Kia sekali lagi terima kasih banyak karena udah mau sharing-sharing pengalaman-pengalamannya tadi yang tentunya semoga bisa bermanfaat bagi kita semua ya teman-teman. Dan buat teman-teman terima kasih sekali lagi karena udah nonton. Jangan lupa untuk like, share, dan komen. Jangan lupa nantikan episode selanjutnya yang bakal bikin teman-teman terus termotivasi untuk tetap semangat belajar dan terus semangat sekolah. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.